Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Liza, host podcast pada hari ini. Jadi untuk episode podcast yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait rekredensialing penilaian kembali Vaskes yang layak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini, kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Mungkin untuk perkenalan diri, dipersilakan dulu Kak. Terima kasih Lisa, salam kenal, nama saya Nur Rahma, biasa dipanggil Amma. Sekarang saya menjabat sebagai staf pelaksana bagian staf kerjasama fasilitas kerjasama di bagian Yanvaskes, kantor cabang Mamuju. Oh iya Kak Amma. Baik Kak Amma boleh diceritakan ya secara singkat ke Sobat Sehat kerjaannya ngapain aja ya Kak? Oh, kalau masalah pekerjaan banyak. Jadi kalau khusus di bagian saya, jadi terkait dengan staf kerja sama fasilitas kesehatan, otomatis saya berhubungan dengan fasilitas kesehatan. Jadi untuk pekerjaannya itu saya harus mengetahui profil fasilitas kerjasama, fasilitas kerjasama baik itu tingkat primer maupun tingkat lanjutan. Oh ya baik, terima kasih ya Kak Amma. Nah Kak Amma, terkait dengan tema kita hari ini ya, saya juga bertanya-tanya nih Kak, sebenarnya rekredensialing itu apa sih Kak? Rekredensialing itu adalah penilaian kembali fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, penilaiannya itu dilakukan sebelum 3 bulan masa perjanjian kerjasama berakhir. Nah, kita itu melakukan melakukan penilaian itu langsung ke fasilitas kesehatan, bisa juga secara online jika tidak memungkinkan. Nah, itu bisa dilakukan seperti secara itu online. Ya? Oh, secara online ya Kak Amma. Nah, terus proses rekredensialing ini serta perpanjangan kerjasama ini dilakukan tiap kapan ya Kak? Ya, jadi kalau untuk proses rekredensialing itu dilakukan tiap tahun. Nah, tiap tahun itu dilakukan sebelum 3 bulan sebelum masa perjanjian kerjasama. Jadi perjanjian kerjasama itu minimal 1 tahun. Nah, jadi kalau misalnya sudah 3 bulan mau berakhir, nah itu kita bisa lakukan rekredensialing. Nah, Kak Amma, jadi pada saat rekredensialing itu apa aja sih Kak yang dilakukan? Ya, jadi kalau rekredensialing itu yang dilakukan kita melihat profil fasilitas kesehatan bagaimana. Nah, waktu pelaksanaan rekredensialing itu bukan hanya dari BPJS Kesehatan yang turun. Jadi yang ikut serta juga Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi untuk sama-sama melakukan penilaian fasilitas kesehatan. Nah, penilaian fasilitas kesehatan itu yang dinilai mulai dari syarat mutlaknya, apakah dia punya surat izin terkait dengan prakteknya, terus apakah sudah diakreditasi, ada NPWP-nya untuk swasta, terus untuk syarat pendukungnya itu terkait dengan apakah dia SDM-nya, kelengkapan sarananya, obat-obatannya, terus sistemnya, terus lingkup pelayanannya, dan juga komitmen mutunya untuk tahun berikutnya. Lalu untuk melihat layak atau tidaknya Vaskes ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu dilihat dari mana ya Kak? Oke. Jadi kalau untuk penilaian fasilitas kesehatan itu melalui rekredensialing itu ada toolsnya. Jadi toolsnya itu berupa formulir. Nah, formulir itu isinya mulai dari syarat mutlaknya, yang dokumen-dokumennya apakah sudah ada, terkait dengan apakah sudah ada izin operasionalnya, apakah tidak berakhir, terus siap mematuhi peraturan JKN, terus ada sertifikat akreditasinya. Nah, untuk form selanjutnya juga ada terkait dengan SDM-nya, ada sarana prasarananya, ada sistemnya juga, terus lingkup pelayanannya, dan juga komitmen mutunya jika kerjasama nanti di tahun berikutnya.
kalau nilainya sendiri itu ada 4 kategori. Jadi kategori pertama itu kategori A dengan nilai 85 sampai 100, itu berarti sangat direkomendasikan. Kemudian kategori B dengan nilai 70 sampai 84 itu direkomendasikan. Kemudian yang ketiga itu dengan nilai 60 sampai 70 itu kurang direkomendasikan. Seterusnya yang keempat itu di bawah 60, itu berarti tidak direkomendasikan. Jadi kita bisa menilai kalau misalnya ada di kategori A sampai dengan B itu kita bisa kerjasama. Tapi kalau misalnya kategori C yang kurang direkomendasikan itu kita membuat telaah. Kenapa? Alasannya kita masih kerjasama dengan fasilitas kesehatan tersebut. Tapi kalau misalnya nilainya di kategori D itu kita tidak bisa kerjasama karena memang tidak direkomendasikan untuk kerjasama. Seperti itu ya, ternyata ada sistem penilaiannya juga ya Sobat Sehat. Saya jadi keinget nih Kak Alma waktu ujian di sekolah dulu, pasti dagdugdug ya kalau misalkan dinilai seperti ini. Iya. Nah Kak Alma, selama Kak Alma menjadi staf kerjasama Vaskes, apakah ada ya Vaskes yang belum berhasil mendapatkan angka ambang batas Kak? Ya, jadi selama saya sebagai staf fasilitas kerjasama fasilitas kesehatan belum ada yang nilainya di bawah 60, tapi ada yang di bawah 70 kurang direkomendasikan. Nah, itu yang dibuatkan telaah, kemudian dibuatkan berita acara untuk dilakukan perbaikan selama 6 bulan. Jadi kita nanti mengecek kembali 6 bulan kemudian apa-apa perbaikan yang telah dilakukan untuk menilai kembali sehingga nilainya bisa di atas 70 atau minimal 70. Seperti itu ya, tetap dibuatkan telaah dulu ya. Nah Kak Alma, jadi apabila tidak mencapai ya nilai ambang batas ini, berarti benar-benar tidak bisa ya melanjutkan kerjasama ya, seperti itu ya. Lantas apakah BPJS Kesehatan tidak takut Kak untuk kekurangan Vaskes yang bekerja sama? Jadi kalau takut untuk tidak kerjasama itu kita kembalikan lagi ke regulasi. Jadi selama regulasi yang berkaitan dengan proses kerjasama dengan fasilitas kesehatan itu sudah memenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku, itu kita bisa kerjasamakan. Tapi kalau misalnya di luar dari regulasi itu ya tidak bisa kita merubah regulasinya, jadi kita mengikuti saja regulasinya. Seperti itu ya. Nah Kak, untuk sampai saat ini ya sudah berapa Vaskes Kak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Mamuju? Ya, kalau untuk kantor cabang Mamuju sendiri, kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada 77 totalnya. Jadi tersebar di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah sama Pasangkayu. Kalau untuk Mamuju sendiri itu ada 38, untuk Mamuju Tengah ada 12, dan untuk Pasangkayu itu ada 27. Itu untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama. Kalau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu ada 8, ada 6 di Mamuju sendiri, 1 di Mamuju Tengah dan 1 di Pasangkayu. Seperti itu ya, Vaskesnya ternyata lumayan juga ya di Mamuju. Nah Kak Alma, ke depannya nanti untuk tahun 2025 ya, apakah kemungkinan ada penambahan ataukah pengurangan untuk Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Mamuju? Ya, kalau untuk kemungkinan penambahan kita lihat dulu ini apakah ada permohonan kerjasama yang dimasukkan oleh calon fasilitas kesehatan. Kalau kemungkinannya mungkin ada, karena dari tiap tahun itu permohonan untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan cabang Mamuju itu selalu ada. Selalu ada. Ya, kalau untuk pengurangannya sendiri sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan apakah ada, kalau khususnya untuk dokter praktek itu apakah ada untuk lanjut sekolah. Nah itu kan kalau lanjut sekolah berarti kita tidak bisa lagi kerjasama karena otomatis dokternya tidak bisa memberikan pelayanan lagi. Iya betul. Sama dokternya bukan dokter umum lagi karena sudah
spesialis nanti. Oh, iya. Nah, itu kalau untuk sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan dokter yang kira-kira akan melanjutkan spesialis. Berarti masih aman ya Kak? Iya. Iya. Untuk trennya Kak, apakah banyak vaskes nih Kak yang berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju? Kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun itu ada saja fasilitas kesehatan calon vaskes yang mengajukan permohonan kerjasama. Jadi kemungkinan untuk tahun 2025 itu akan ada penambahan. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk terkait rekredensialing cukup jelas ya dari Kak Amma. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya Sobat Sehat. Sampai jumpa. Bye. Bye.